Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham di sektor batubara yang hari ini sedikit ada rebound. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Doit, dan ketujuh Harum. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang hari ini ditutup naik 1,87% ke harga 1.360. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Indi sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Sebelum ke teknikal, mau lihat dulu harga batubara. Harga batubara hari ini lumayan signifikan naiknya ya, ke 158. Ini kalau dilihat dia sempat naik 6% ke 167, tapi kemudian di 158. Nah, dengan kondisi seperti ini harusnya Indi juga ya kelihatan dia mantul dari area supportnya 1320. Dia nggak sampai support 1280, tapi di 1320 dia sudah mantul. Dengan kondisi seperti ini ya ada peluang lah untuk Indi 2 hari ke depan, Kamis dan Jumat, menguji resisten 1400. Kalau mampu breakout harusnya ada peluang bagus. Ini bisa terindikasi membentuk pola cup and handle. Ini cupnya, ini handle-nya ya. Ini tinggal nunggu breakout. Kalau dia breakout harusnya bisa rally. Targetnya masih sama. Kalau sekali lagi Indi Kompim breakout 1400, potensi besar 1480 sampai 1550 untuk target kenaikan Indi. Jadi seperti itu untuk Indi. Dimana bagusnya beli Indi? Beli di harga sekarang ini resikonya nih, cut loss kalau jebol 1280 itu sekitar 6,54%, target profitnya tipis. Kalau cut loss mepet, nanggung karena bisa ada pantulan di 1280. Jadi seperti itu ya. Ini menurut saya tanggung belinya, tapi kalau Bapak Ibu mau tarik dengan resiko cut loss lebih dalam daripada profit takingnya, boleh aja. Tapi bagusnya lagi kalau beli di area bawah ini, kalau nanti dia breakout, Bapak Ibu cuannya lebih besar karena seperti saya bilang peluangnya 1480 dan bisa ke 1550. Jadi seperti itu. Kalau Bapak Ibu yang mau lebih aman ya tunggu Indi breakout. Kalau Indi bisa tutup di atas 1400, kalau saya lihat ada peluang lanjut terus naik. Indikator MACD juga mulai membentuk golden cross lagi, cuman masih belum ya. Sedikit lagi golden cross, bar chart di bawah 0 makin tipis, volume meningkat. Jadi ada peluang 2 hari ke depan Indi menguji 1400. Seperti itu untuk Indi. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang hari ini naiknya cukup signifikan, 3,07% ke harga 1340. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Adro diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro cukup bagus. Bisa dibilang Adro sudah reject nih area 1300 atau supportnya. Dia sempat breakdown memang di Juli ya sampai bawah, terus dia naik 3 hari dari rebound ya. Ini juga bisa dibilang false breakdown karena di hari keempat Adro naik, tapi kan cukup dalam turunnya sampai 1250. Kalau Bapak Ibu yang beli di atas nih harusnya bakal cut loss karena dia jebol 1300, tapi kan bisa buyback di bawah. Nah ini kan dia udah naik lebih tinggi, juga membentuk ini high pertama, high baru, dan ini low pertama, low kedua atau lower high. Jadi ya Adro ini akan mengarah uptrend ya. Target kenaikan Adro ini ya 1400. Semoga minggu ini bisa. Apakah bisa spekulasi buy? Ini udah jauh ya. Risk rewardnya masuk sih, cuman cut lossnya 3,5%, target profitnya 4,5%. Nah, kalau Bapak Ibu tadi beli buy on weakness di area support, udah lumayan, tapi nggak masalah juga. Kalau yang belum punya, yang mau coba beli, yang penting sabar ya, karena saham batubara juga masih belum dilirik oleh para market maker ya, bandar ataupun big fund ya, karena masih ke sektor teh, bank-bank digital yang sekarang lumayan signifikan ya, transaksinya juga besar dan volatile, dan ya disitulah tempat cari cuan sebenarnya. Tapi kalau Bapak Ibu yang sabaran, Adro menarik, cuman perlu waktu. Target saya 1400 kalau mampu lewat. Melihat histori sebelumnya bakal rally 1600 bisa untuk
Adro. Tapi ini disclaimer on, keputusan di tangan masing-masing. Seperti itu untuk Adro. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada PTBA yang hari ini ditutup naik tipis 1,8% ke harga 2.250. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, PTBA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTBA ini setelah dia breakout dari downtrend channelnya, ya, yang terbentuk dari 28 April, memang dari Desember 2020 ini memang masih di dalam downtrend channel. Tapi itu kan jangka menengah. Nah, kalau dia mau uptrend ya harus breakout 2500. Tapi kondisi minornya dia ini udah uptrend karena sudah membentuk 2 high baru dan 2 low baru dan 2 high baru. Jadi seperti itu, dan PTBA ini masih konsolidasi. Tinggal nunggu momentum. Kalau PTBA ini bisa break dari 2300, targetnya ya bisa lewat 2370, bahkan bisa sampai 2500. Jadi seperti itu. Ini menarik juga kalau Bapak Ibu mau simpan ini untuk mid term, juga menarik. Tinggal kalau mau beli di harga sekarang, cut loss kalau jebol 2180. Target profitnya tipis saja memang karena sudah mendekati resisten base-nya. Kalau Bapak Ibu kemarin beli di dekat-dekat support di 2200 atau 2210, nah itu bisa cut loss-nya lebih tipis, target profitnya lumayan, bisa bermain swing trade di area base-nya ini. Kan PTBA ini bahkan dari 23 Juli hampir 2 minggu dia bergerak sideways. Kalau Bapak Ibu beli dekat support, jual dekat resisten kan lumayan nih, 2-3% tektokan setiap hari, bahkan ini dapat ya 2 hari sekali lah dapat beli dekat support, jual dekat resisten. Jadi seperti itu. Nah, ini bisa disimpan. Tapi untuk di trading kan yang penting sabar aja. Ada peluang masih naik, masih besar peluangnya, tinggal nunggu momentum. Kalau market maker mau mengarah ke sektor batubara, PTBA potensi rebound, target 2500. Seperti itu untuk PTBA, dan ini disclaimer on. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada ITMG yang melanjutkan uptrend, naik 3,32% ke harga 17.100. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, ITMG didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ITMG setelah mantul dari area 15.000 sampai 16.000, dia naik. Dengan kondisi seperti ini, dengan volume besar, masih ada peluang lanjut. Targetnya 18.000. Semoga bisa diuji di minggu ini. Tapi kalau misalnya ITMG sudah membuat candle merah dan tutupnya di bawah harga penutupan hari ini, hari Kamis nanti, kalau Bapak Ibu yang beli di daerah bawah, mending profit taking dulu. Takutnya dia ke bawah dulu menutup gap, baru mantul lagi, karena ITMG ini sudah di area resistennya yang berapa kali diuji namun terus gagal. Nah, dengan kondisi seperti ini ya lihat hari Rabu, lihat hari Kamis, kalau bisa tutup di atas 17.300 ya harusnya bisa lanjut, targetnya 18.000. Kalau dilihat histori sebelumnya, kalau mampu lewat itu ya bakal ini akan terkonfirmasi cup and handle, targetnya 20.000 ya, target terdekat 20.000 dan kemudian 24.000. Jadi seperti itu. Indikator MACD mulai mendekati garis merah lagi, walaupun dead cross, tapi garis biru sudah mulai mengarah ke atas. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Volume hari ini meningkat yang cukup signifikan. Harusnya ada lanjutan. Minimal akan uji resisten 1.800 untuk ITMG 2 hari ke depan. Seperti itu untuk ITMG. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada UNTR yang hari ini ditutup terkoreksi 1,6% ke harga 19.000. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, UNTR sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNTR setelah membentuk pola dead cat bond, dia mantul dari supportnya 18.000. Dengan kondisi seperti ini ada bisa membentuk pola W atau double bottom. Ini bottom 1, ini bottom 2 ya, ini naik. Nah, bisa seperti ini. Kuncinya 20.400 kalau confirm breakout rally. Targetnya 22.000 sampai 25.000.
2.800. Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi seperti ini? Ya kalau mau beli cut loss saja, kalau turun dari 18.000 bisa cut loss di 18.200 dan target profitnya ini lumayan 20.200 sampai 20.500. Ya risk rewardnya 1 banding hampir 2 ya. Jadi cukup menarik nih kalau yang mau beli UNTR. Yang penting disiplin cut loss. Kalau dia membuat low baru jebol area supportnya 18.300 jual karena ada potensi lanjut turun. Kalau memang dia mau sideways harusnya ini naik dulu dia ke 20.000 sampai 20.500 baru dia koreksi lagi. Ya tektokan lah di range harga ini. Kan terlihat dari histori sebelumnya setelah dia gagal breakout 20.500 dia turun dan mantul dari supportnya 18.000. Ini kesempatan beli, jual nanti dekat resisten atau nunggu dia kalau mampu breakout ya hold, tapi kalau dia fast breakout TP. Udah kalau satu candle setelah breakout, misalnya seperti ini, di tanggal 26 Juli dia membuat candle breakout namun gagal, ada candle merah, misalnya keesokan harinya langsung jual aja, nggak usah mikir besoknya mau naik, nggak mau turun. Terserah, yang penting profit dulu diamankan. Ya, karena ya ada indikasi dia masih bergerak sideways untuk UNTR. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Doit yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,65% ke harga 302. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Doit malah didistribusi oleh SQ. SQ ini kalau nggak salah BCA Sekuritas. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Doit ini membuat area base-nya supportnya 300 dan resistannya 320. Ini kan dia di area support. Dengan tarikan volume, harusnya ini tarikan buyer yang narik dari bawah ke atas. Dengan kondisi seperti ini, apakah bisa spekulasi buy? Ini kesempatan buy on weakness, buy on support. Jebol 294 cut loss bisa di 290 atau 288 dan target profitnya tarik langsung 320. Risk rewardnya 1 banding 2. Jadi menarik nih untuk Doit, tapi ini disclaimer on karena bisa dibilang Doit ini downtrend walaupun minornya mulai sideways. Dan terlihat juga Doit mempertahankan area support 300 ya. Coba spekulasi buy, cari profit 3-4%, sudah profit jual aja, nggak usah mikir nanti kalau naik tinggi gimana, nggak ikutan ya udah tinggalin. Tapi kalau mau Bapak Ibu hot sampai atas ya, yang penting kalau nantinya candle merah besoknya ya di profit taking ya. Jadi seperti itu. Untuk Doit ada peluang minggu ini uji resistennya 320. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Harum yang hari ini ditutup naik tipis 1,48% ke harga 5.125. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Harum sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Harum ya dia masih bergerak di area base-nya ya. Kalau melihat ya support minor lah. Kalau supportnya itu ada di 4.865 kalau melihat histori sebelumnya. Tapi dengan kondisi seperti ini, karena Harum membuat inside bar di dalam candle penurunan, ini menurut saya ada peluang rebound. Jadi target rebound Harum ini minggu ini ya terdekat dulu 5.400, kalau mampu lewat 5.600. Jadi seperti itu. Kalaupun yang mau coba spekulasi buy, cut loss-nya cukup dalam ya. Di bawah 4.865 bisa cut loss di 4.790 atau 4.800. Target profit 5.400 terdekat dan kemudian 5.600. Harum ini kalau dilihat masih kondisinya bergerak di area konsolidasinya. Di range harga support 4.860, resisten 5.600. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton konten ini sampai selesai. Kalau channel Borneo Trader ini bermanfaat, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader
R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.